Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita dapat bertemu bersilaturahim. Walaupun saya melanggar himbauan Pak Luhut karena di atas 60 tahun sudah hampir 80 punten Pak Luhut. Pak Luhut ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melaksanakan salah satu bagian daripada perintah agama kita, yaitu silaturahim dan sekaligus juga thalab ilmu. Saya mohon maaf walaupun tadi disampaikan sekian belas tahun saya menjadi ketua di sini, tapi karena berbagai macam kesibukan dan mungkin juga pengedulan, sehingga tidak bisa maksimal di sini membantu. Untuk ada bapak-bapak di sini. Oleh karena itu untuk yayasan ini ya saya percayakanlah kepada yang muda-muda. Ada beberapa yayasan yang saya pimpin terpaksa sementara saya lepas supaya ada regenerasi gitu, kecuali ada beberapa yang agak sulit untuk melepasnya begitu. Baik, kita manfaatkan waktu silaturahim ini untuk menyegarkan iman dan rohani kita. Tadi dibacakan Al-Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai mungkin 13, satu ain namanya itu. Jadi pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, ya Ummul Mukminin, hai ibunya orang mukmin. Maksudnya Siti Aisyah, apa sih sebetulnya kuncinya Rasulullah SAW itu dalam segala bidang selalu sukses, berhasil, dan sehat walafiat? Siti Aisyah menjawab, ya Al-Quranul Karim. Jadi resepnya Quran, kata Siti Aisyah. Kemudian beliau membaca beberapa ayat Al-Quran. Yang dibaca itu ayat tadi. Jadi saya ingat itu ayat yang tadi, Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 13. Nah, kita mungkin menurut Siti Aisyah di antara bekal, modal, kunci rahasia keberhasilan, kesuksesan Rasulullah SAW itu antara lain ada di Al-Mu'minun itu. Tentu semua Quran menjadi resep. Nah, kita lihat diawali dengan qad aflahal mu'minun. Para ahli tafsir memberikan komennya, fazu wasa'idu, sukses, bahagia. Ya, banyak yang sukses nggak bahagia. Sukses bisnis, kaya, tapi nggak bahagia. Sengsara terus, menderita terus, kurang terus lah, tamak terus. Jadi sukses tapi tidak bahagia. Ada yang sukses karir tapi nggak bahagia, liur terus. Ya, semakin tinggi kedudukan, semakin dibenci oleh orang di bawah. Nah, ini adalah sukses dan bahagia. Apa itu fazu wa sa'idu itu? Ayat berikutnya, kalau tidak salah ada 7 itu. Satu adalah iman tentu saja. Al-Mu'minun orang yang beriman. Nah, kita alhamdulillah. Iman, pengertian yang paling dasar itu percaya. Ternyata kalau kita renungkan, kita itu baru bisa bahagia kalau kita ada rasa percaya. Ya, ibu-ibu nggak bisa itu belanja ke restoran kalau dipercaya kepada yang punya restoran, mau itu campur penyakit. Bapak juga nggak bisa naik mobil kalau tidak percaya kepada supir. Yang paling musibah itu adalah kalau suami nggak percaya kepada istri. Ya. Badan di kantor tapi pikiran kaimah terus kemauan tak pemajikan asa beda rasaan gitu. Sebetulnya ibu juga sama, kalau nggak percaya itu tersiksa. Jadi rasa percaya itu penting. Makanya menjadi sebuah musibah dalam sebuah masyarakat kalau pemerintah tidak percaya kepada rakyat, rakyat tidak percaya kepada pemerintah. Harus ada rasa percaya. Nah, tentu saja untuk bisa rasa percaya itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, rasa percaya yang paling tinggi tentu saja adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur. Kita bersyukur dengan segala kualitas kita sudah beriman. Padahal belajar Islam mungkin tidak berapa. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu banyak orang-orang yang tahu Islam lebih dalam dari kita. Malah gelar doktor di bidang Islam.
profesinya mengajarkan Islam di perguruan tinggi itu kayak di McGill University di Kanada. Jadi dosen-dosen UIN yang ingin mengambil doktor banyak yang di sana, yang ada yang jadi menteri agama aja di McGill University. Tapi apa yang anehnya? Yang anehnya banyak dosennya tidak beragama Islam. Pengapoy ngejarkeun tafsir tapi itu Islam. Melakukan penelitian ke Indonesia bertahun-tahun meneliti tentang Asyurkati, meneliti Ahmad Dahlan, meneliti Hasyim Asy'ari, yang melahirkan ormas-ormas besar, tapi enggak Islam. Ya, bagi kita tentu tidak kaget. Kenapa? Karena di zaman Nabi malah diabadikan oleh Al-Quran, banyak orang-orang yang tahu Islam, kenal Nabi, percaya Muhammad itu jujur, baik, tapi gak Islam. Dan gak tanggung-tanggung adalah pamannya sendiri. Abu Lahab itu pamannya, pinter, benghar, darah biru gitu. Orang menak, mestinya tidak, tapi tidak beriman. Abu Jahal, nah, mungkin ada abu-abu yang lain ya waktu itu. Jadi dia tuh percaya iman, tapi kerjanya merusak aja itu si Abu Lahab. Jadi kenapa tadi disebutkan dalam Al-Quran itu innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andaratahum am lam tundirhum la yu'minun. Memang sudah ada dari sejak dulu, ada orang-orang yang sama saja diajak, diseru, di segala macam, enggak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah ditutup mata hatinya, mata pendengarnya, mendengar tapi tidak mendengar, berpikir tapi tidak berpikir, begitu. Petunjuk Allah. Apa yang menyebabkan seseorang tidak mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bukan bodoh, tapi disebutkan ketika Allah menerangkan sifat iblis yang selalu a priori menolak, yaitu dikatakan aba wastakbara. Penyakit manusia tidak dapat hidayah itu adalah aba a priori, wastakbara arogansi. Berdegong jeung asa beunghar, asa pintar sorangan. Itu penyakit aba wastakbara, menolak terus a priori, menolak. Wastakbara dan adigung gede huruf. Nah, ini aba wastakbar itu sifat orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Nah, makanya dalam beberapa ayat Quran Allah menjanjikan hidayah itu, dan kita harus alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah, tinggal menyampaikan hidayah yang sempurna. Jadi yang sempurna itu kepatuhan, ketaatan. Apa kata Quran untuk mendapatkan hidayah itu? Satu, Allah menyatakan innallaha yahdi man anab. Allah berjanji akan memberikan hidayah kepada orang yang selalu berusaha mengembalikan hal itu kepada Allah, kepada agama. Bagaimana kata Quran? Bagaimana kata sunnah? Yang kedua, innallaha yahdi man tabi'a ridwanah. Allah akan memberikan jaminan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, yang diridhoi oleh Allah. Allah itu ridho kalau kita banyak memberi, Allah itu ridho. Kalau kita sering berkunjung ke rumah Allah itu ridho. Kalau kita selalu ukhuwah, tidak pernah bertengkar, nah itu ridho. Yang ketiga adalah orang yang selalu berusaha berjuang di jalan Allah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, dijamin pakai non tauhid, aku berikan hidayah kepada jamin hidayah. Jadi semakin berusaha kita memperjuangkan agama, semakin besar peluang kita mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Dan yang keempat, ini adalah konteks masjid, surat At-Taubah ujung ayatnya. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang selalu akrab dengan masjid, selalu memakmurkan masjid, selalu cinta masjid, juga termasuk mestinya membangun masjid, memakmurkan masjid, mereka mendapatkan hidayah. Nah, itu sudah diberikan kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita bersyukur kita sudah punya iman ini. Mudah-mudahan kita tadi mendapatkan kesuksesan dan sekaligus kebahagiaan. Nah, selanjutnya walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Qad mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya khusyuk. Apa kaitan bahagia, tentram dengan sholat khusyuk? Ternyata kalau kita renungkan,
Orang bahagia dan tidak bahagia itu banyak ditentukan oleh hati kita, keterkaitan kita dengan dunia, yang menyebabkan kita tidak tentram, tidak tenang, stres, depresi mental, itu urusan dunia. Boleh tanya sama bapak-bapak dokter yang memeriksa, nggak ada orang yang stres gara-gara memikirkan akhirat, malah ya. Orang yang stres itu loba tingkah hayang tapi kemampuan saeutik. Orang yang stres itu punya penyakit hatinya itu adalah gak nyaman, gak enak kalau orang lain maju, kalau orang lain berprestasi. Sirik ya. Penyakit itu. Orang yang selalu tidak tentram itu orang yang tamak, nggak pernah puas. Jadi urusan dunia. Nggak pernah ada orang yang stres gara-gara memikirkan alam kubur, urusan dunia lah. Jadi artinya semakin besar dunia, kalau mental kita kurang kuat, semakin besar peluang untuk stres. Makanya kita harus pandai-pandai melupakan dunia, tapi jangan meninggalkan dunia. Kita hidup di dunia kena itu. Jangan lupakan dunia, tidak boleh orang Islam melupakan dunia, tapi jangan sampai dunia ini mengganggu. Ada saat kita lupakan dunia itu. Kapan? Waktu sholat. Dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu memulai sholat dengan menyatakan Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar. Semua sholat kecil, termasuk hutang sementara kecil, dibandingkan sering Allah panggil setiap ganti Allah saja yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada hutang akbar begitu. Allah saja. Pandai-pandailah ketika sholat itu melupakan dunia. Gak lupa, ingat, kembalikan saya sedang sholat. Kelihatan sederhana, tapi dari pengalaman dan kajian para ilmuwan, ternyata memang penyakit orang itu bisa sakit, bisa tidak tentram, tidak tenang adalah karena urusan ketamaan kepada dunia. Jadi harus pandai-pandai. Ada saat kita jangan ingat-ingat dunia. Nah, kalau selama sebelum tidur memikirkan sudah bangun tidur belum apa-apa, aduh kumahanya itu kan. Cobalah sekali-sekali. Malah dalam sejarah Islam itu ada sebuah barangkali dalam tanda kutipnya ekstrim, yang setuju tidak setuju, yaitu gerakan yang disebut uzlah. Uzlah itu meninggalkan aktivitas dunia. Nabi melakukan itu sebelum jadi nabi. Untuk menjadi nabi yaitu namanya itu tahanusnya. Tapi setelah itu Nabi nggak tahanus lagi. Jangan lupa itu. Nabi tidak tahanus. Nabi hanya meninggalkan hiruk-pikuk dunia itu setelah melihat sejumlah kejahatan. Ini bagaimana menyelesaikannya? Nggak bisa dengan nalar, nggak bisa dengan musyawarah, nggak bisa dengan segala macam. Beliau perlu mengosongkan pikiran, berangkat ke utara, naik ke Jabal Nur Bukit Cahaya, merenung di Gua Hira. Datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali ini cuma sekali. Setelah itu Rasul tidak pernah datang lagi ke gua, kecuali untuk sembunyi pada waktu menghijrah karena dikejar-kejar oleh lawan. Tapi untuk merenung tidak. Nabi mengajarkan kepada kita umat Islam, apalagi tokoh Islam atau ulama, guru segala macam, yang paling baik itu yang selalu hidup dengan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, menenangkan masyarakat, membimbing masyarakat, itu yang terbaik. Tapi dalam sejarah kita baca orang-orang soleh melakukan namanya uzlah. Saya berikan contoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu adalah seorang ulama tentu soleh, karya prestasinya luar biasa. Kalau dihitung seharinya sekian puluh lembar dia menulis buku itu. Sampai sekarang dibaca. Iya, Ulumuddin dan lain-lain. Tapi beliau sempat jadi rektor dari sebuah perguruan tinggi yang berprestasi ya, bukan di Karanglayu. Pasirlayu. Baghdad, Al-Hikmah, universitas bergengsi, beliau rektornya, jadi sempat jadi. Kemudian menulis karya tulis. Setelah itu semua ada satu suasana batin ingin beliau melepaskan ikatan-ikatan dunia, berdiam di sebuah menara untuk menjemput wafat, ingin dalam suasana segala macam yang menyebut nama Allah. Sempat polemik ya, bagi teman-teman mahasiswa mungkin baca, ada polemik antara Al-Ghazali dengan Ibn Rushd. Kalau menurut Ibn Rushd mengkritik orang-orang tasawuf, dia mengatakan pertama Al-Ghazali mengkritik al-filasuf, tahafutul falasifah, ya, kesesatan
sesatan, ahli-ahli filsafat mikir aja jadi banyak stres. Maka Ibn Durus menulis tahafut kesesatan orang-orang yang menulis buku Tahaffutul Falsafah itu Al-Ghazali. Tapi yang menarik, dua-duanya walaupun polemik, debat, melahirkan karya terus, ujung-ujungnya sama. Mereka dalam suasana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung hidupnya. Nah, itu yang agak sulit kita cari, kita kan nggak tahu. Ya, almarhum Mang Odeh beruntung kan meninggal dunia hari Jumat di masjid, sedang sholat, pasti bibir sedang lidah sedang basah menyebut nama Allah, mau khutbah, udahlah luar biasa itu. Nah, tapi kan kita belum tentu. Ya, wallahu a'lam, kita belum tentu. Walaupun tidak jaminan kalau seorang meninggal dunia kecelakaan apa itu pasti salah, enggak juga. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan yang meninggal dunia seperti itu paling tidak pertanda bahwa sedang dalam keadaan baik. Nah, jadi Ibn Rushd itu mengkritik ini umat Islam itu nggak maju, ini terlalu banyak zikir gitu. Zikir menjawab Al-Ghazali yang mengatakan ahli filsafat yang selalu menggunakan akal itu jadi kurang dekatlah dengan Tuhan begitu. Tapi dua-duanya jadi orang soleh ujungnya. Nah, ini jadi ada masyarakat dalam gerakan-gerakan tarekat. Tumbuh itu gerakan-gerakan tarekat biasanya kebanyakan datangnya kalau tidak dari Iran dan Syiah, yang kedua dari Asia Selatan. Itu kerjanya itu meluinkan dunia, terus melakukan zikir dan lain-lain. Sekali lagi, itu baik, tapi untuk selamanya begitu kita tidak punya peran untuk masyarakat. Bukan kita ambil contohnya Rasulullah SAW. Tapi Nabi menyediakan kita selain sholat dari lupakan, ada saat-saat di mana kita banyak melupakan dunia. Pamannya saja ketika itikaf. Ketika itikaf jangan diskusi bisnis, nggak pas itu. Harus kita takarrub kepada Allah, ingat mati dan lainnya. Kedua, Nabi sering dan para sahabat membiasakan untuk berdiam di masjid setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian sekitar 1,5 jam atau lebih sedikit, namanya syuruk, sholat 2 rakaat kepada Allah. Jadi kepada kita yang punya waktu, ya daripada nongkrong itu para ragu, boleh juga diam di masjid. Ya, bukan panco, zikir baca Quran dan lain-lain. Dulu saya alumni UIN di Jakarta. Jadi ada guru saya, Pak Harun Nasution. Pak Harun Nasution itu kan terkenal Mu'tazilah yang sebetulnya murid-muridnya. Dan beliau tidak marah, bangga, rasionalis segalanya. Beliau mengkritik terus bahwa Indonesia ini nggak maju ini. Sebab ulama-ulama kiainya mengajarkan zikir kurang mikir begitulah. Beliau kritik itu. Dalam buku-bukunya juga Islam rasionalisme Islam. Kalau kami sedang diskusi, beliau ada, kita baca dalil, kita membangun ayat dan hadis, beliau dia, nggak usah pakai ayat, nalar, beliau suruh pakai akal. Semangat beliau untuk memajukan negara tentu saja, memajukan umat Islam. Kirimnya alumni UIN, nggak ada yang dikirim ke Timur Tengah waktu zaman beliau. Tapi dikirim semuanya ke Eropa, ke Amerika, supaya pintar gitu. Karena dikirim menyusul murid gitu. Tapi yang menarik yang ingin saya sampaikan, ternyata di akhir kehidupannya Pak Harun sendiri bergabung dengan Abah Anom, ikut ke kegiatannya zikir di sana, nggak pakai pikirnya ada tentu, tapi tidak zikir benar-benar. Pada hari anak sobat dia yang baca la ilaha illallah puluhan ribu itu, la ilaha illallah itu, dan banyak yang sehat. Ya paling tidak kan sedang la ilaha pemikiran dagang, makanya pemikiran Nudi Ima, karena konsentrasinya itu. Saya kira salah satu yang bisa kita pahami mungkin itu. Lupakan, memang penyakitnya penyakit hati ini. Tidak bisa dengan disuntik, ini harusnya dengan konsentrasi menyebut nama Allah. Dan itu berkembang. Kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau ditanyakan kepada saya, yang terbaik bagaimana? Yang terbaik yang sesuai dengan sunnah Rasul. Itu yang paling baik. Apa? Ya 500 kali lah sehari semalam. Itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya. Paling tidak 1 kali, kalau maghrib 10 kali, kalau subuh 10 kali, sunnah Rasulnya jelas. Nah, penghujung malam Nabi sering istighfar.
kadang-kadang 100, kadang-kadang 70 kali. Insya Allah ini maksud. Tidak ada perbedaan pendapat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nggak dihitung juga nggak apa-apa. Ini bukan rakaat sholat. Kalau rakaat sholat memang harus disiplin. Nggak boleh hitungan maghrib tilu derwe 12. Tak tilu nanti itu contohnya. Nah ini adalah salah satu resep. Banyak resep dalam Quran, salah satu resep adalah yaitu sholat khusyuk untuk antara lain melupakan aktivitas dunia. Nanti setelah salam silakan pikirkan lagi. Tapi sedang sholat usahakan konsentrasi kepada Allah. Ini resep. Sebuah penelitian dilakukan oleh teman-teman tentang orang-orang yang rajin baca Quran dengan yang tidak pernah baca Quran. Jawabannya, orang-orang yang rajin baca Quran rata-rata kepikunannya tertunda. Rata-rata. Kenapa? Karena terbiasa digunakan. Tidak bisa jadi kalau setiap hari ikurnya untung atau rugi, untung rekomendasi ada pakai sebulan cetak kalau ada berkurang kafili. Kemalilan. Ya lama tapi tidak nyaman ininya. Jadi latihan, sedang sholat lupakan dan banyak baca Quran ikuti. Itu resep spiritual. Makanya pandemi yang sekarang ini banyak yang mendapatkan hikmah, terutama dari teman-teman yang memang selama ini banyak aktivitas segala macam urusan. Dengan adanya pandemi ini punya waktu. Dia terus terang kepada saya, kebetulan bekas murid saya itu tahun 70-an, udah tua. Dia mengatakan, saya menemukan kenikmatan Pak. Saya bilang, hati-hati, jangan berlebih-lebihan sampai melupakan dunia. Tidak boleh, kita masih hidup di dunia. Tapi ada saat-saat di mana kita lupakan itu kegiatan dunia, lupakan orang lain yang kemudian jadi saingan kita, lupakan orang lain yang memusuhi kita, lupakan orang lain yang suka menjelek-jelekan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini resep gratis. Nah, resep pasrahkan kepada Allah. Sekarang pun begitu, berserah diri kepada Allah. Tapi tetap harus ada ikhtiar yang berusaha. Baik, ini salawatihim hafidun. Kemudian berikutnya anillahi mu'ridun. Apa maknanya? Tinggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Esensinya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu, menghargai waktu, disiplin waktu, mengisi waktu, jangan memubazirkan waktu. Nah ini sangat penting. Terus terang di bidang ini kita agak sedikit tertinggal oleh saudara-saudara atau orang lain yang tidak beragama Islam malah. Bisa berikan contoh Jepang gitu ya. Jepang itu dari segi itu, kalau dari segi musyriknya lain. Ini segi disiplin waktunya, saya alhamdulillah 14 kali ke Jepang itu. Sekali berangkat karena setengah bulan, sebulan keliling ke kampus-kampus. Itu ada sebuah pelajaran yang bisa saya dapat luar biasa. Disiplin waktu. Begitu pulang ke Bandung, telat deh, itu waktu kira baik. Jadi Islam mengajarkan bagaimana kita memanfaatkan waktu, tinggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat, agar waktu itu manfaat. Kan nggak mungkin kerja terus, nggak mungkin baca terus. Difasilitasi oleh ajaran Islam apa? Tadi zikir, ingat tadi. Ada yang maksur. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu maksur. Ada dalam sejarah itu dari gerakan-gerakan namanya spiritualisme mengajarkan mengambil dari sifat-sifat Allah. Tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau menurut teman saya boleh-boleh saja sepanjang kalau dibaca nama Allah itu. Apalagi ketika kita berdoa,